Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi reaksi senyawa hidrokarbon ini. Sebelumnya, kita ingat dulu, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Jika digabung namanya menjadi hidrokarbon. Senyawa ini tergolong alkana, alkena, dan alkuna. Pada kali ini kita akan membahas macam-macam reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi yang pertama adalah reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan gas oksigen lambangnya O2 dan menghasilkan gas karbon dioksida lambangnya CO2 dan juga menghasilkan air lambangnya adalah H2O. Secara umum reaksinya dapat dituliskan seperti ini. Senyawa hidrokarbonnya dilambangkan dengan CXHY. Lalu ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ada dua contoh berikut ini. Yang pertama adalah CH4. Kita ingat lagi namanya adalah metana ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi reaksi ini belum setara. Kita setarakan dulu, jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Perhatikan atom C-nya sebelah kiri ini 1, lalu sebelah kanannya juga sama 1. Lalu atom H-nya ini adalah 4, sebelah kanan baru 2, maka kita tambahkan koefisien reaksinya 2. Dan kita hitung jumlah O-nya sebelah kanan itu ada 2 ini. Lalu ditambah koefisien kita kalikan dengan angka di belakangnya. O-nya berarti 2. Jadi sebelah kanan 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Sebelah kiri juga harus 4. Maka ditambahkan koefisiennya 2. Jadi reaksi lengkapnya pembakaran metana adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Berikutnya reaksi contoh yang kedua yaitu antara C3H6, diingat lagi namanya ini adalah propena, dan ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini juga belum setara, sebelah kiri dan kanannya kita harus menyetarakan. C-nya 3, lalu disamakan, diberi angka 3 supaya C-nya menjadi 3. Lalu H-nya sebelah kiri adalah 6. Ini H-nya baru 2, maka kita tambahkan angka 3. Lalu kita hitung jumlah O sebelah kanannya. Ini O-nya adalah 3 dikali 2, itu 6. 6 ditambah, yang ini 3 dikali 1, jadi 3. 6 ditambah 3 itu hasilnya 9. Maka sebelah kiri juga harus menjadi 9O. 2 dikali berapa supaya jadi 9? Maka koefisiennya ini adalah pecahan 9/2. Nah, supaya pecahannya hilang, koefisien biasanya bilangan bulat, maka ini semua dikalikan dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah, ini adalah 1 dikalikan 2, yang kita kalikan hanya koefisiennya saja. Berarti menjadi 2C3H6, lalu ditambah koefisiennya ini 9/2 dikali 2, hasilnya jadi 9O2, dan menghasilkan ini 3 dikali 2 adalah 6CO2. Dan yang terakhir 3 kali 2 adalah 6H2O.
Berikutnya reaksi yang kedua pada senyawa hidrokarbon yaitu reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Pengertiannya adalah reaksi penggantian atom dalam suatu molekul dengan atom lainnya. Secara umum reaksi substitusi itu dituliskan sebagai berikut. Ada senyawa RQ direaksikan dengan PX, maka tukeran tempat. X-nya itu pindah ke tempat Q dan sebaliknya Q-nya pindah ke tempat X. Maka hasilnya menjadi RX ditambah PQ. Yang seperti ini disebut reaksi substitusi. Contohnya yang pertama adalah CH3OH ditambah HCl. Maka OH-nya itu nanti ke tempat Cl dan Cl-nya berpindah tempat ke tempat OH. Maka hasilnya menjadi CH3Cl ditambah H dan berikatan dengan OH. Contoh kedua dari reaksi substitusi adalah CH4 bereaksi dengan Cl2. Ini akan menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Prosesnya seperti ini. CH4 dituliskan C, H-nya ada 4. Lalu Cl2 dituliskan sebagai Cl dengan Cl. H yang ini berpindah ke tempat Cl dan Cl-nya ini berpindah tempat ke tempat H. Menghasilkan ini CH3 tetap, jadi belakangnya adalah Cl dan ini menjadi HCl. Yang seperti ini disebut reaksi penggantian atau reaksi substitusi. Kita lanjutkan ke reaksi yang ketiga pada senyawa hidrokarbon, yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Jadi kadang-kadang reaksi adisi itu disebut reaksi pemutusan ikatan rangkap. Pada reaksi ini senyawa alkena dan alkuna, kita ingat lagi alkena itu adalah ikatannya rangkap 2, kalau alkuna itu ikatannya rangkap 3, akan berubah menjadi senyawa jenuh alkana. Alkana itu kita tahu adalah senyawa yang berikatan tunggal. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ada senyawa golongan alkena, yaitu ikatannya rangkap 2, bereaksi dengan suatu molekul, kita misalkan XY, maka ikatan rangkapnya akan hilang, berubah menjadi ikatan yang jenuh, dan X dan Y-nya masuk atau bereaksi dengan senyawa hidrokarbonnya. Pada reaksi adisi ini terdapat aturan, yaitu aturan Markovnikov, yang menyatakan bahwa reaksi adisi hidrogen halida, lambangnya itu HX, atom X itu akan terikat pada atom C yang paling sedikit mengikat atom H. Sedangkan atom H akan terikat pada atom C yang paling banyak mengikat atom H. Jadi itu aturan penempatan H dan X. Sedangkan jika atom C yang berikatan rangkap itu memiliki jumlah atom terikat sama banyak, maka atom X itu akan cenderung terikat pada atom C yang memiliki gugus alkil yang lebih panjang. Berikut ini adalah contoh dari reaksi adisi. Perhatikan, ini terdapat senyawa alkena, yaitu senyawa yang berikatan rangkap 2. Kita ingat lagi namanya adalah etena. Bereaksi dengan halogen, yaitu gas fluorin, menghasilkan senyawa yang berikatan tunggal atau jenuh, karena unsur F atau atom F-nya sudah masuk
ke dalam senyawa hidrokarbonnya. Contoh yang kedua, ini ada senyawa berikatan rangkap 3, yaitu senyawa alkuna. Kita ingat lagi, ini namanya adalah etuna. Bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa yang berikatan rangkap 2, atau namanya senyawa alkena. Jadi ikatan rangkap 3 berubah menjadi rangkap 2. Kita lanjutkan ke reaksi yang keempat pada senyawa hidrokarbon, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi penghilangan 2 substituen dari suatu molekul. Pada dasarnya, reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Kita ingat lagi kalau adisi dari rangkap menjadi tunggal, tetapi kalau reaksi eliminasi itu ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dan disertai dengan terlepasnya molekul kecil seperti air, yaitu H2O, HBr, atau HCl. Berikut ini adalah contoh dari reaksi adisi. Yang pertama, perhatikan ada senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi senyawa alkena atau berikatan rangkap 2. Jadi perubahan dari tunggal menjadi rangkap ini disebut reaksi eliminasi. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Di sini ikatannya semua tunggal berubah menjadi senyawa alkena yang berikatan rangkap 2. Demikianlah pembahasan 4 macam reaksi kimia pada senyawa hidrokarbon.